Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12 dengan perikop dari Makedonia ke Troas. Namun saya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ketiga. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah pergumulan. Tapi apakah karena kita punya masalah kita tidak bisa menguatkan orang lain? Kita tidak bisa menghibur orang lain, mendoakan orang lain? Terkadang ada yang mengatakan, bagaimana saya bisa menghibur orang lain, menghibur sesama, mendoakan sesama, menguatkan orang dengan masalahnya, menguatkan diri sendiri pun saya belum sanggup. Rasul Paulus dalam nas ini ketika murid-murid ada dalam masalah, ia datang untuk menguatkan mereka. Apakah Paulus memberi penguatan itu karena ia merasa bahwa hidupnya nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja? Sebenarnya pada saat itu ia juga perlu diberi penguatan. Karena dalam nas mengatakan ada orang-orang Yahudi yang bermaksud mau membunuhnya. Sekalipun dirinya terancam, sekalipun dia sendiri di tengah bahaya, tetapi dia tetap menguatkan murid-murid. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi. Karena ada banyak orang bisa menguatkan orang lain selama hidupnya aman-aman saja, selama dia baik-baik saja. Namun ketika ada masalah datang, seringkali hanya fokus pada masalahnya sendiri. Bapak Ibu, pada saat kita menguatkan orang lain, pada saat yang sama kekuatan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kekuatan kita muncul justru saat kita menguatkan orang lain. Walaupun kita punya masalah, karena datang kepada Tuhan yang sumber kekuatan sukacita, maka kita akan kuat untuk menolong sesama. Kita percaya di setiap penguatan kita berikan kepada sesama, ada kekuatan Tuhan yang lebih besar untuk terus menguatkan kita di sepanjang hidup yang kita jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Dengan segala rencana, harapan, dan kelemahan kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, tuntun setiap langkah kami. Lancarkanlah setiap aktivitas kami dan penuhi setiap perjalanan hidup kami dengan damai dan perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala celaka, dari tipu daya jahat dunia ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami hari ini. Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami mendoakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan pada hari ini. Berilah mereka selalu kesehatan, kekuatan untuk mereka bisa melakukan setiap aktivitas pekerjaan usaha mereka, sehingga mereka bisa melakukan setiap pekerjaan itu dengan baik. Dengan pertambahan usia yang mereka terima, mereka bisa semakin mengucap syukur atas semua hal yang telah mereka dapatkan dan semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah harapan keinginan masa depan mereka Tuhan, terus Tuhan berkati dan sertai. Di dalam dan oleh Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin.